Suasana ruangan itu mendadak hening, begitu mencekam hingga detak jantung terdengar seperti dentuman genderang perang yang siap meledak kapan saja. Cahaya lampu gantung yang remang-remang menciptakan bayangan panjang di dinding, seolah-olah kegelapan itu sendiri sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Di sudut ruangan yang berdebu, sang protagonis berdiri mematung dengan napas yang memburu. Matanya tajam, memindai setiap inci area sekitar, mencari celah atau ancaman yang mungkin saja bersembunyi di balik tumpukan kotak-kotak tua yang berserakan. Tiba-tiba, sebuah suara lirih memecah kesunyian, mengiris udara dingin seperti silet yang tajam. Itu adalah bisikan yang dingin, datar, namun penuh dengan beban psikologis yang menghancurkan mental. Kata itu terucap dengan penekanan yang sangat aneh, sebuah instruksi atau mungkin sebuah kode rahasia yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dalam detik itu, atmosfer ruangan berubah drastis menjadi medan pertempuran saraf. Sang lawan tidak menunjukkan ekspresi apapun, wajahnya pucat pasi, namun ada kilatan haus darah di balik kelopak matanya yang mulai menyipit. Tanpa disangka, sang protagonis langsung berbalik dengan gerakan refleks yang nyaris tidak tertangkap oleh kamera. Ini bukan sekadar percakapan biasa, ini adalah sebuah peringatan terakhir sebelum badai besar melanda. Setiap detiknya terasa begitu lambat, memberikan waktu bagi kita untuk merasakan ketegangan yang merambat naik dari tengkuk hingga ke ubun-ubun. Secara mengejutkan, sebuah objek logam kecil terjatuh ke lantai, menciptakan suara denting nyaring yang mengakhiri ketenangan semut tersebut. Debu-debu beterbangan di antara sorot lampu, menyoroti wajah yang penuh dengan keringat dingin. Mereka berdua terjebak dalam situasi di mana satu langkah salah berarti kematian. Kini, pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan tidak ada jalan untuk berbalik arah. Rahasia yang mereka simpan begitu rapat kini mulai terkuak, dan konsekuensinya akan jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Keheningan itu kini digantikan oleh suara langkah kaki yang mendekat dari balik pintu baja, menandakan bahwa mereka tidak lagi sendirian di dalam sana. Suasana ruangan itu mendadak hening, seolah oksigen pun enggan berhembus di tengah kepungan kegelapan yang menekan. Cahaya lampu neon yang berkedip samar di sudut ruangan hanya mampu menyinari debu-debu yang melayang, menciptakan atmosfer mencekam yang membuat bulu kuduk berdiri. Di tengah kesunyian itu, dua sosok berdiri berhadapan, napas mereka memburu, menandakan bahwa sebuah pertarungan hidup dan mati baru saja mencapai klimaksnya. Tatapan mereka tajam, penuh dengan dendam yang tertahan selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, salah satu dari mereka melakukan pergerakan yang sangat tidak terduga. Bukan serangan frontal yang biasa kita lihat dalam pertarungan jalanan, melainkan sebuah manuver yang tampak seperti penghinaan terang-terangan. Dengan satu gerakan kilat, ia menyerang titik vital lawan, tepat di bagian pinggul belakang. Sebuah pukulan telak yang tidak hanya memberikan dampak fisik luar biasa, tetapi juga meruntuhkan harga diri lawan di detik yang paling krusial. Rasa sakit yang menjalar segera membuat sosok lawannya terhuyung. Matanya terbelalak menahan perih yang seolah merobek saraf-saraf tubuhnya. Kejadian berlangsung begitu cepat, namun di mata narator, setiap mili detiknya terasa melambat. Kita bisa melihat bagaimana otot-otot yang menegang itu bergetar saat hantaman tersebut mendarat dengan sempurna. Seringai tipis muncul di wajah sang penyerang, sebuah pertanda bahwa permainan ini sudah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Namun, pertarungan ini belum berakhir. Secara mengejutkan, sosok yang diserang tersebut berusaha bangkit kembali dengan sisa tenaganya, meski tertatih akibat cedera yang baru saja ia terima. Ketegangan semakin memuncak saat suasana berubah menjadi semakin liar. Lawannya kini tidak lagi menggunakan taktik kotor, melainkan kemarahan murni yang siap meledak. Pertanyaannya sekarang, apakah serangan telah itu cukup untuk melumpuhkannya secara permanen, atau justru menjadi pemicu bagi monster yang selama ini tertidur dalam jiwanya? Bayang-bayang di dinding ruangan itu seolah ikut bergerak, bersiap menyaksikan pertumpahan darah selanjutnya yang tak terelakkan. Suasana ruangan itu terasa begitu menyesakan, seolah oksigen perlahan ditarik paksa dari paru-paru. Lampu neon yang berada di langit-langit berkedip tidak beraturan, memancarkan cahaya redup yang mempertegas bercak darah di lantai beton yang dingin. Di sudut ruangan, seorang pria terpojok, napasnya tersengal-sengal, setiap tarikan napasnya terdengar seperti gesekan amplas yang menyayat keheningan malam. Matanya yang memerah menatap nanar ke depan, penuh dengan ketakutan murni yang tidak bisa disembunyikan lagi. Dia tahu, tidak ada jalan keluar dari neraka ini. Tiba-tiba, langkah kaki yang berat dan ritmis mulai menggema di lorong gelap. Tap. Tap. Tap suara itu mendekat, membawa aura kematian yang begitu pekat. Sosok itu muncul dari balik bayang-bayang, mengenakan mantel panjang yang menyapu debu di lantai, dengan tangan yang memegang senjata seolah itu adalah perpanjangan dari jiwanya sendiri. Tidak ada keraguan di matanya, hanya ketetapan hati yang dingin dan mematikan.
Dia berhenti tepat di depan pria yang ketakutan itu, menciptakan jarak yang sangat intim sekaligus mengerikan. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, sang pengejar menunduk sedikit, menatap mangsanya dengan tatapan yang seolah-olah sedang menghakimi sisa hidup pria tersebut. Namun tanpa disangka, pria yang terpojok itu mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Suaranya bergetar, parau, dan nyaris seperti bisikan kematian saat dia melontarkan kata-kata terakhirnya. Ada keputusasaan yang mendalam di sana, sebuah pengakuan yang terlambat, atau mungkin sebuah kutukan yang sengaja ia kirimkan. Ketegangan memuncak saat jemari sang pengejar perlahan menekan pelatuk, membuat logam dingin itu bergesekan, menciptakan suara mekanis yang menjadi penanda bahwa waktu telah habis. Secara mengejutkan, sebuah tembakan tunggal memecah kesunyian, mengakhiri segalanya dalam sekejap mata. Asap tipis mulai mengepul dari laras senjata, sementara tubuh itu ambruk tanpa daya ke lantai, menyatu dengan kegelapan yang selama ini mereka takuti. Detik itu menjadi saksi bisu bagaimana sebuah nyawa lenyap begitu saja, menyisakan misteri yang akan terkubur selamanya bersama sunyinya malam. Cahaya lampu kota yang berpijar redup di luar jendela tampak tak mampu menembus pekatnya suasana di dalam ruangan ini. Nafas sang protagonis memburu, jemarinya bergetar hebat saat ia menggenggam perangkat komunikasi. Keringat dingin mengucur di pelipisnya, bukan karena suhu ruangan yang mencekam, melainkan karena apa yang baru saja ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Ia baru saja berpapasan dengan sesuatu, atau seseorang, yang seharusnya sudah terkubur dalam sejarah kelam kota ini. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia mencoba menghubungi rekannya. "Kawan, katakan padaku di mana posisimu sekarang? Aku butuh bantuanmu segera," bisiknya, suaranya pecah oleh rasa panik yang tak tertahankan. Matanya liar menatap sekeliling, memastikan tidak ada bayangan yang bergerak di sudut ruangan yang gelap gulita. Ia tahu, setiap detik yang terbuang adalah celah bagi sang predator untuk menemukannya. "Aku baru saja bertemu dengan The Preserve," lanjutnya, kali ini dengan nada yang syarat akan teror mendalam. Seseorang di ujung telepon sana mungkin tidak mengerti apa artinya, namun bagi mereka yang mengenal legenda tersebut, nama itu adalah ancaman maut. The Preserve bukanlah sekadar nama, melainkan sebuah entitas yang selama ini bergerak di balik bayang-bayang, memastikan siapapun yang tahu rahasia mereka akan berakhir tragis. Namun tanpa disangka, pertemuan itu terjadi begitu singkat namun meninggalkan bekas luka traumatis yang tak terhapuskan. Secara mengejutkan, sunyi yang mencekam tiba-tiba pecah oleh derit pintu kayu yang perlahan terbuka di ujung lorong. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia terdiam kaku, matanya terbelalak menatap kegelapan yang mulai merambat masuk. Apakah The Preserve telah menemukannya? Atau mungkin ini hanyalah awal dari permainan psikologis yang jauh lebih mengerikan? Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat mulai mendekat, ritmenya teratur, seolah sedang menikmati ketakutan yang ia pancarkan. Sang protagonis kini terjepit di antara dua pilihan, lari menyelamatkan diri ke tengah malam yang dingin, atau menghadapi entitas yang tak terlukiskan itu dalam sebuah konfrontasi yang mungkin akan menjadi akhir dari segalanya. Ketegangan semakin memuncak saat ia menyadari bahwa pintu keluar telah terkunci rapat dari luar, dan ia kini benar-benar sendirian di dalam perangkap yang mematikan. Lensa kamera itu bergetar pelan, menangkap butiran debu yang melayang di udara pengap sebuah ruangan isolasi yang nyaris tak tersentuh cahaya. Pria itu berdiri di ambang jendela, membelakangi pintu yang terkunci rapat. Bahunya menegang, napasnya terdengar berat dan ritmis, seolah ia sedang mencoba menyembunyikan detak jantungnya yang berpacu kencang. Di tangannya, sebuah kamera tua digenggam begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Saat ia menoleh sedikit ke arah kamera pengintai yang tersembunyi di sudut ruangan, matanya memancarkan tatapan kosong yang menusuk, dingin, dan penuh dengan rahasia yang terkubur dalam. Dengan suara yang nyaris berbisik, namun syarat akan ketenangan yang dibuat-buat, ia berucap bahwa hari ini ia hanya ingin melihat hamparan ruang yang luas, sekadar mengambil beberapa foto dan melakukan hal-hal remeh lainnya. Namun, jangan terkecoh oleh ketenangannya. Itu hanyalah topeng untuk menyembunyikan tujuan aslinya yang gelap. Mengapa seseorang di tengah situasi yang begitu mencekam, di saat nyawanya berada di ujung tanduk, justru bersikap seolah ia sedang menikmati liburan musim panas? Secara mengejutkan, gerakannya berubah menjadi sangat taktis. Ia mulai memotret bukan pemandangan di luar jendela, melainkan detail kecil pada dinding ruangan yang tampak biasa saja. Namun tanpa disangka, melalui bidikan kamera tersebut, terlihat sebuah pola rumit yang membentuk koordinat berbahaya. Ternyata, aktivitas memotret hanyalah kedok untuk memetakan jalur pelarian atau mungkin, justru jalur kematian yang sedang ia persiapkan bagi siapa saja yang berani mendekatinya. Suasana mendadak menjadi begitu menyesakan. Setiap klik dari ranah kameranya seakan menjadi penanda waktu yang terus berdetak menuju kehancuran.
pria ini tidak sedang sekadar mengambil gambar. Ia sedang mengumpulkan bukti, atau mungkin sedang menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi siapapun yang sedang mengawasinya dari balik layar monitor. Ketegangan memuncak saat ia perlahan memutar tubuhnya, senyum tipis yang mematikan tersungging di sudut bibirnya tepat ke arah lensa. Sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi, dan kita semua terjebak di dalam rencananya yang tak terduga. Lampu temaram di sudut ruangan mulai berkedip, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding. Suasana terasa begitu dingin, mencekam, dan menyesakkan. Di tengah kesunyian yang mencekik itu, seorang pria berdiri mematung, menatap tajam ke arah sahabat lamanya yang kini tampak asing. Ada raut kecemasan yang mendalam di wajahnya, seolah ia sedang berhadapan dengan seseorang yang sudah lama terkubur oleh masa lalu. Dengan suara yang bergetar namun penuh penekanan, ia mulai melontarkan pertanyaan yang selama ini menghantui benaknya. Ia bertanya mengapa sosok di hadapannya itu seolah menghilang dari peredaran, tidak pernah lagi terlihat bergabung dalam lingkaran pertemanan mereka, dan seakan lenyap di telan bumi. Pertanyaan itu bukanlah sekadar teguran biasa, melainkan sebuah konfrontasi yang menuntut kejujuran di tengah situasi yang kian tak menentu. Namun, tanpa disangka, respon yang diberikan justru jauh dari ekspektasi. Tidak ada penjelasan logis, tidak ada permintaan maaf. Yang ada hanyalah tatapan kosong yang menusuk, seolah pria di depannya ini telah menjadi manusia yang berbeda sepenuhnya. Secara mengejutkan, suasana ruangan yang tadinya hening berubah menjadi sangat tegang. Hawa dingin seakan menusuk hingga ke tulang belulang saat si lawan bicara justru memutar balik arah percakapan dengan nada dingin yang sulit diartikan. Tiba-tiba saja, detak jantung mulai berpacu lebih cepat. Sang penanya menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat keliru di sini. Sesuatu yang gelap, yang mungkin tidak seharusnya ia gali lebih dalam. Ia merasa bahwa sahabatnya ini sedang menyembunyikan rahasia besar, mungkin sebuah ancaman atau sebuah konspirasi yang bisa menghancurkan hidup mereka semua. Ketakutan kini mulai merayap, memenuhi tiap sudut ruangan yang semakin gelap. Pria itu menyadari bahwa ia tidak lagi berbicara dengan teman lama yang ia kenal, melainkan dengan orang asing yang membawa aura bahaya yang nyata. Apakah ini awal dari sebuah petaka yang lebih besar? Ataukah ia memang sudah terlambat untuk sekadar melangkah pergi? Suasana ruangan itu terasa menyesakan, seolah oksigen perlahan tersedot keluar dari paru-paru. Lampu neon yang berkedip di atas kepala memberikan bayangan yang menari-nari liar di wajah pria itu, sebuah raut muka yang menunjukkan kelelahan luar biasa dan kekosongan yang dalam. Tangannya gemetar hebat saat ia menggenggam gagang pintu, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu seirama dengan deru hujan badai di luar sana. Matanya menatap tajam ke arah sudut ruangan yang gelap, tempat seseorang berdiri mematung, menunggu keputusan yang akan menentukan hidup atau mati. Dengan suara yang nyaris berbisik, namun syarat akan nada sinisme yang dingin, pria itu akhirnya bersuara. Ia tidak lagi peduli pada konsekuensi yang menunggunya di depan. Dengan tatapan kosong yang menusuk, ia menegaskan bahwa ia tidak akan melakukan misi gila itu lagi hari ini. Baginya, semua ini sudah berakhir. Ia bukan lagi pion dalam permainan catur besar yang kejam ini. Ia memilih untuk berjalan menjauh, meninggalkan jejak kekacauan yang telah ia buat, dan memilih untuk menempuh jalannya sendiri, meski ia tahu bahwa pilihannya itu bisa menjadi tiket menuju liang kubur. Namun tanpa disangka, sosok di sudut ruangan itu hanya terkekeh pelan. Sebuah tawa yang tidak menunjukkan amarah, melainkan ketidakpedulian yang jauh lebih menakutkan. Tanpa basa-basi, lawan bicaranya memberikan lampu hijau dengan nada yang meremehkan, mempersilakannya pergi sesuka hati, seolah ia hanyalah debu yang tidak berharga. Secara mengejutkan, suasana berubah menjadi sunyi mencekam. Ketegangan yang tadinya meluap tiba-tiba membeku. Sang pria terdiam sejenak. Ia sadar bahwa kebebasan yang baru saja ia ambil bukanlah sebuah kemenangan, melainkan sebuah jebakan. Sesuatu yang sangat besar dan mengerikan sedang menunggunya di balik pintu itu. Kini, ia harus menanggung beban dari setiap tindakannya, menyadari bahwa di dunia yang kejam ini, tidak ada yang benar-benar bisa berjalan bebas tanpa harus membayar harga yang setimpal. Apakah ia akan berhasil lolos, atau justru ia baru saja melangkah masuk ke dalam skenario kematian yang telah dirancang dengan sempurna untuknya? Cahaya lampu neon yang berkedip redup di koridor sempit itu seolah menjadi saksi bisu atas ketegangan yang menyelimuti mereka berdua. Udara di ruangan itu terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang, seakan oksigen pun enggan untuk tinggal lebih lama. Pria itu berdiri mematung di ambang pintu, menatap rekannya dengan tatapan kosong yang menyiratkan sebuah peringatan mengerikan. Tangannya gemetar saat ia menyentuh bahu rekannya, mencoba menyampaikan sesuatu yang tak mampu ia ucapkan secara gamblang melalui kata-kata. Dia adalah orang yang jarang menempuh jalan yang sama, namun kali ini, instingnya berteriak keras.
Ada ketakutan yang nyata di balik matanya, sebuah firasat bahwa mereka tidak akan pernah kembali dengan cara yang sama. Dengan ada suara yang berat dan nyaris berbisik, dia mulai berkata bahwa selama ini dia bukanlah orang yang sering bepergian bersamanya. Namun, sebuah kalimat peringatan keluar dari bibirnya dengan nada yang sangat dingin, sebuah pesan yang terdengar seperti kutukan bagi siapapun yang mendengarnya. Dia memperingatkan agar rekannya itu tidak sampai tersesat di luar sana, sebuah pernyataan yang secara eksplisit menggambarkan betapa gelap dan tak terduganya dunia yang akan mereka hadapi selanjutnya. Ekspresinya menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Dia tahu bahaya apa yang menanti di depan, bahaya yang mungkin akan menelan mereka bulat-bulat tanpa menyisakan jejak sedikit pun. Namun tanpa disangka, suasana yang tadinya hening berubah menjadi sangat mencekam ketika suara detak jam di dinding mendadak berhenti seolah waktu pun ikut membeku. Detik berikutnya, keheningan tersebut dipecahkan oleh suara dentuman keras dari balik dinding yang menggetarkan seluruh ruangan. Secara mengejutkan, pintu di depan mereka terbuka secara perlahan, menampakkan kegelapan pekat yang seolah siap menarik siapa saja masuk ke dalamnya. Ketakutan itu nyata. Keberanian mereka diuji hingga ke titik terendah saat mereka sadar bahwa perjalanan ini bukanlah tentang petualangan, melainkan sebuah perjuangan hidup dan mati yang telah diatur oleh tangan-tangan tak terlihat. Mereka kini terjebak dalam sebuah teka-teki yang mematikan, di mana satu langkah salah akan menjadi akhir dari segalanya. Mampukah mereka selamat, ataukah peringatan itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih panjang?